Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk saham-saham dari sektor finance bank-bank besar. Pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, ke-9 NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 10.375 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing itu terus net buy bahkan dari minggu lalu. Kalau di obok resminya BBNI ada akumulasi karena hari ini cum-det stock split, besok S-det dan sudah mulai stock split. Berarti dibagi dua harganya di 5.000 berapa tuh? 5.100 sekian lah. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBNI besok itu S-det. Jadi stock splitnya itu besok dimulai dan kondisi seperti ini dibagi dua ya, berarti di sekitaran 5.000 sekian lah. 5.000 berapa tuh? 5.185 ya, atau 100 berapa tuh? Ya pokoknya 5.180-an lah harga stock split BBNI. Kondisi seperti ini ya stock split dulu ya, biasanya saham-saham habis stock split itu koreksi. Tapi ada yang koreksinya lama, ada yang koreksinya cepat. Ya tinggal lihat aja nanti momentumnya seperti apa untuk BBNI. Tapi menurut saya BBNI akan all time high lagi di mendekati akhir tahun. Pokoknya ISG bullish, Windows dressing entah di akhir Oktober atau awal November itu BBNI akan ke atas juga all time high lagi. Jadi kalaupun Bapak Ibu beli di harga all time high-nya beberapa hari yang lalu ya nggak masalah, tinggal average down aja. Bagaimana strategi average down tinggal Bapak Ibu sendiri memikirkannya. Jadi seperti itu. Untuk BBNI aman kok, kalaupun beli di pucuk 3-4 hari yang lalu nggak masalah, hot aja untuk BBNI. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di 6.125 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya BMRI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya BMRI all time high hari ini. Ya, jadi ya masih belum kemana-mana lah. Kita lihat aja seperti apa pergerakannya ya. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang, kalau Bapak Ibu mau siap average down boleh-boleh aja. Karena lebih condong arahnya itu bisa, kalau ISG koreksi ya turunnya cukup dalam, bisa ke 5.800 terdekat dan 5.500 itu ya. Tapi tetap skenario nya Big Bang itu akan all time high lagi nanti. Entah di akhir Oktober atau awal November atau bulan November ataupun ya Desember ya, jelek-jeleknya Desember lah akan all time high juga. Jadi nggak masalah kalau Bapak Ibu beli harga pucuk hari ini juga mungkin di 6.200 ya simpan aja. Atau strategi bagaimana average down, misalnya turun 3% atau turun 6% atau turun 8% baru average down ya, sesuaikan seperti itu. Untuk BMRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.175 terkoreksi 1,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBRI memang ada distribusi dari broker asing JP, AK, RX, BK, DT. Langsung saja ke teknikalnya, apakah ini benar-benar turun? Kalau saya lihat sih dijaga ya, kecuali memang sinyal ISG koreksi dalam. Tapi kalau aman-aman aja harusnya nggak lebih dari 5.000 itu ya. Kalaupun turun, offset mungkin, jebol EMA 200-nya mungkin 5.125 tapi maksimal 5.000 lah ya. Semestinya sih ke situ aja dia koreksinya, kemungkinan besar. Ke 4.800 nggak? Kayaknya sih nggak ya. BBRI ini yang menurut saya Big Bang, Big Four yang masih di bawah ya, seperti itu. Untuk BBRI, kalau BBRI balik aja ke 5.800-nya udah 15% lebih kan. Dan BBRI akan all time high itu 11%. Kalau anggap aja simpen uang, simpen 3 bulan ke depan. Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Ini dia dalam proses pembentukan swing low-nya aja. Bottomnya di mana? Di 5.100 kah? Atau di 5.000? Mungkin nggak jebol 5.000? Kemungkinan nggak, kemungkinan ditahan. Ya, tapi itu baru analisa saya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih kemungkinan bertahan. Kalau dilihat dari time frame bulanan, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, memang besok masih satu kali koreksi, tapi biasa aja nih. Kalau aman harusnya ya. Kalaupun satu candle lagi ya 3 black crow lah. Satu candle lagi ke 5.000 dan minggu depannya atau minggu ketiga Oktober udah jalan lagi ke atas. Ini lagi swing low aja. Sabar, nunggu. Nggak masalah lah ya. Nggak pakai stop loss pun nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu punya harga atas, harga 5.750 atau harga tertingginya, tinggal average down aja. Ya, bagaimana strateginya bisa tonton di komunitas video Borneo Trader di YouTube.
pilih di sebelah lonceng kalau dari handphone itu ada tulisan gabung, pencet dan pilih Pro Trader. Di situ juga ada saham-saham pilihan per 2 minggu saya infokan. Seperti itu. Tapi kalau mau lebih detail, lebih mau konsultasi portofolio, ke saat live market ada info saham-saham yang bagus akan diinfokan, itu join di grup Swing Trader, Borneo Trader, klik link yang ada di deskripsi. Kalau mau scalping, boleh juga tuh ya. Cuman itu yang bisa saya tawarkan, kalau berminat boleh gabung. Ya, untuk BBRI aman kok. Out aja lah. Ya sabar-sabar nunggu lah. Big Bang mah nggak masalah. Seperti itu. Dari BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.075. Terkoreksi 1,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBCA didistribusi. Langsung saja ke tarikannya BBCA aman. Ya walaupun ada candle bisa dibilang ini evening star, kebalikan dari morning star, tapi kemungkinan besar kecil kalau dia sampai turun lagi di bawah 8.800. Jadi kalau besok dia ada koreksi tipis lagi, ya kesempatan lah Bapak Ibu beli. Koreksi dalam pun ya tangkap aja. Kecil kemungkinan kalau sampai jebol lagi EMA 200-nya di 8.800. Ya, itu menurut saya maksimal turunnya BBCA dan akan all time high lagi dia tahun ini. Kelihatan bagus nih pergerakannya. Yang penting sabar aja tunggu. Ya, seperti itu. BBCA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.245, terkoreksi 0,45%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBTN diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. BBTN aman. Kalau menurut saya kecil kemungkinan ke 1.180, tapi kalaupun turun ke situ itu maksimal turun. Tapi ini disclaimer, ini baru analisa, jangan ditelan mentah-mentah. Menarik untuk BBTN karena dia terus membentuk higher low dari minggu ini. Ya semoga aja nih sinyal pembalikan arah. Kalau dilihat dari time frame mingguan, ya ada candle mencoba reversal, mencoba kembali menguji 1.250. Kalau tembus sih besok menarik tuh untuk BBTN minggu depan. Saham-saham nih arahnya atas nih. BBTN aja sudah patah trend down trendnya. Ya dipatahkan. Mungkin nggak sih pola dead cat bond dengan kondisi seperti ini? Ya kalau ISG jebol 6.850, 6.800 ya mungkin aja. Tapi kalau ISG bergerak di atas itu, apalagi bergerak di atas 7.000 nantinya minggu depan, atau minim-minim 6.900, BBTN ke atas minimal 1.300 itu arahnya. Dari harga sekarang 55,4% masih bisa tuh potensi profitnya, minimalnya aja loh. Seperti itu. Tapi ini disclaimer ya, seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.810, terkoreksi 0,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BDMN didistribusi. Langsung saja ke tarikannya. BDMN di atas 2.800 masih bagus. Besok bisa teknik rebound. Kalau mau bagus teknik rebound ya untuk BDMN. Jadi seperti itu aja untuk BDMN. Kalau dilihat dari time frame mingguan, karena besok hari terakhir, nggak masalah tuh koreksinya juga 2-3 minggu, volumenya biasa aja. Apalagi kalau besok candlenya hijau, menarik kan? Ada buying power dari bawah. Tutupan aja di 2.840 udah bagus tuh. Berarti rejection aman harusnya. Walaupun memang selama 4 minggu ke belakang dia sudah membentuk lower high lower. Perkiraan kemungkinan sih bertahan di atas 2.800 ya untuk BDMN. Tapi ini disclaimer. Seperti itu. BDMN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2010, terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker summary-nya, Arto memang sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Arto kelihatannya sih konsolidasinya cukup bagus ya. Mungkin gak sih jebol, kecil kemungkinan. Tapi kalaupun jebol ya pertimbangkan stop loss. Dari harga sekarang masa gak mau stop loss cuma 4% daripada dibawa turun lebih dalam ya. Pokoknya jebol jual. Saya punya nih di 2030 saya beli. Jadi kalaupun jebol nanti ya saya jual. Itu aja ya. Paling 4% lah ya. 2030 coba saya beli itu. Ya 1935 4% ya udahlah, pejam mata aja, tinggalin. 4% itu sangat mungkin Bapak Ibu dapat untuk mengcover dari saham yang lain ya. Kalau udah 20%, 15%, apalagi lebih dari itu susah balikinnya. Psikologis pasti keganggu, pasti pengen cepet-cepet gantinya ya. Pengen dapat saham biasanya udah floating profit 10% karena merasa ruginya yang sebelumnya tuh 35% cut loss,
Jadi di hold terus tuh, sekira bisa sampai 35%. Ternyata yang awalnya profit 10% karena nggak pasang trailing stop, dia turun dan tetap berharap dia bisa rebound lagi kan. Akhirnya balik BP bahkan floating loss. Kan sering kejadian seperti itu nggak? Ya karena pengen membalas atau segera menutup floating loss yang sebelumnya mungkin 20% atau 15%. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya kalau sudah profit 10%, pasang trailing stop, jelek-jeleknya dapat 5% nggak masalah ya. Kan ketutup setengah, kekurang 5% ya. Nanti cari lagi seperti itu. Untuk Arto, kalau menurut saya melihat dari time frame mingguan itu sudah mulai ada perlawanan di area support, apalagi kalau besok bisa rebound tutup di atas 2050, candlenya hijau, doji. Ya menarik kan, bisa teknik rebound untuk Arto. Target saya Arto tuh bisa 2500 kalau reversal ya. Kalau ISG bullish tembus 7100, Arto minimal 2500 sampai 20% itu dapat. Tapi disclaimer ya untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BTPS yang ditutup di 1865, terkoreksi 1,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BTPS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BTPS jebol nggak sih kondisi seperti ini? Semoga nggak ya. Kalau besok teknikal rebound sih aman. Kalau saya lihat bertahan ya, BTPS di atas 1850. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, waduh harusnya kemarin tuh candle hammer ini dikonfirmasi hijau ya. Ternyata gagal. Tapi siapa tahu besok tiba-tiba rebound hijau pekat kan bisa aja. Yang penting jangan jebol 1850 untuk BTPS. Dan ya harus rebound kalau mau bagus BTPS ya. Jadi seperti itu aja untuk BTPS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Kalau memang mau bertahan ya besok tuh harus rebound BTPS. Kalau bisa tembus 1900 lagi untuk BTPS. Tapi BTPS kurang menarik nih kalau menurut saya. Tapi kalau mau coba aja. Seperti itu. BTPS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di 1110, terkoreksi 0,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar sebenarnya NISP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, NISP koreksi biasa. Kalau menurut saya besok bisa teknik rebound. Semoga ya market mendukung dia rebound. Supportnya Bapak Ibu pakai aja 1060 atau 1070 itu. Ini kan dia berhasil menembus downtrend channelnya. Tapi lebih konfirmasi kalau dia sudah menembus kembali 1150. Kalau dia tembus 1150 minggu depan, menarik NSP ya. Bisa sinyal kembali uptrend dan kemungkinan ya ISG juga arahnya atas. Jadi seperti itu. Untuk NSP langsung saja ke saham terakhir. Ada BNGA yang ditutup di 1660 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BNGA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BNGA tembus 1700 baru menarik. Dia akan mematahkan tren downtrendnya. Cuman ini kan harusnya pola inverted L foldernya gagal. Kalau Bapak Ibu ada yang stop loss dulu, ya bener aja udah. Kalau mau stop loss, kalaupun yang mau konfirmasi jebol 1630 baru stop loss, silakan juga. Memang market nggak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang sesuai trading plan kita. Ya, kadang habis stop loss bisa rebound lagi. Ya udah, itu memang di luar kendali. Kalau Bapak Ibu pengennya sempurna terus, sesuai dengan apa yang direncanakan, pasti tumbang, pasti kalah di market ya. Karena memang nggak bisa dikendalikan. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Bagaimana cara mengendalikannya? Ya belajar buat trading plan, buat sistem trading yang bagus, minimalisir resiko. Memang itu dari proses. Jadi seperti itu ya, kalau mau ya terus saja belajar, pasti bisa kok. Orang lain bisa, pasti kita bisa. Jadi seperti itu aja untuk BNGA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, aman harusnya sebenarnya ya, di atas 1650 sih aman. Swing bawah enggak, kalau ISG aman-aman aja enggak. Kemungkinan besar tetap akan mantul dia di 1650 dan minggu ini kan mantul, apalagi besok rebound. Kalau dia tembus 1700 menarik, minggu depan digas lagi ke atas ini bisa jadi swing low dan siap-siap uptrend lanjutan
untuk PNGA. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.